Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Ustadz, kalau kita masih berkomunikasi dengan mantan, padahal kita sudah nikah dengan orang lain, apakah termasuk perbuatan zina? Ngapain komunikasi sama mantan? Nggak usah lah. Ya, kalau kemudian ke Kalimantan, boleh, silahkan ke Kalimantan. Kalau ke sama mantan, nggak usah. Ini mantannya kalau kemudian mantan sudah nikah atau belum nikah. Kalau belum nikah nggak usah disebut mantan. Nah, gila, sejak kapan antum nikahin antum sebut dia mantan? Pede betul antum. Nikah aja belum, ini kan sekarang gitu, ini mantan saya. Dulu saya pacaran sama dia, bukan pacaran, antum jagain jodohnya orang. Nah itu yang benar. Jadi kalau pacaran itu sebenarnya bukan pacaran, itu jagain jodohnya orang. Saya itu pernah baca di internet, di Instagram atau di mana. Ada orang pacaran 9 tahun, nikahnya sama orang lain. Masya Allah, 9 tahun sabar banget jagain jodohnya orang. Dibelikan es krim, coklat, bunga. 9 tahun dijagain, dan ketika pada puncaknya perayaannya dua orang yang bercinta, malah nikahnya sama orang lain. Itulah bodohnya kalau orang pacaran itu gitu. Makanya kemudian yang mendorong orang itu kemudian pacaran itu dorongan syahwatnya. Makanya kemudian harus betul-betul ditarik dengan perkara yang keras dan tegas. Sampai kemudian akhirnya mampu meninggalkan perkara itu. Dan saya ingatkan ikhwan, kenapa pacaran itu semuanya tampak indah? Karena yang menghiasi itu adalah syaitan. Sa'id bin Musayyib itu bercerita, strateginya syaitan itu, sebelum orang itu menikah, strateginya syaitan itu menjadikan setiap perjumpaan, percakapan, komunikasi itu tampak indah. Kenapa? Fazayyana lahumus syaitan. Syaitan yang menghiasinya. Syaitan yang menghiasinya. Makanya orang pacaran seringnya berkata apa? Ketika bertemu dengan dirimu, kotoran saja terasa coklat. Iya, biar. Karena kemudian syaitan. Sampai kemudian berbicara, 5 jam bersama dirimu terasa 5 menit. Nah itu sebelum menikah. Makanya orang itu kalau sudah jatuh cinta sebelum nikah, ini tidak bisa pakai ini. Makanya orang yang susah dikasih nasihat itu salah satunya orang yang jatuh cinta. Susah dikasih nasihat. Itu orangnya kasar, tidak apa-apa. Yang penting sama saya lembut, akan gitu. Terus dia akan mencari alasan. Ketika nikah, qabil tu nikahaha wa tazwijaha bimarin madkurin halan. Masya Allah. Masih hafal saya. Jadi kalau kita sudah menghalalkan seorang wanita, maka langsung strateginya setan berubah. Berubah. Semua tentang yang dilakukan setan sebelum nikah dirubah sama setan. Gimana menjadikan dua orang ini kemudian bermusalah terus. Akhirnya semua masalah yang dimaklumi ketika pacaran tidak lagi dimaklumi ketika menikah. Dulu urusan lampu jadi masalah. Sekarang urusan lampu bisa jadi masalah. Yang satu sukanya terang, yang satu sukanya gelap. Dan kemudian sama-sama ngotot. Perempuannya pengen dimaklumi, laki-lakinya punya gengsi. Nah sudah. Akhirnya kemudian semuanya jadi masalah. Yang dulunya ngobrol 3 jam terasa 3 menit, sekarang dibalik. Ngomong 3 menit terasa 3 jam. Tuh, jawab semua, Masya Allah. Saya kaget saya Pak dijawab. Karena apa? Karena setan sudah ninggalin, strateginya sudah berubah. Rempah-rempah yang dia kasih ketika orang itu sebelum nikah, diganti dengan racun. Akhirnya apa? Supaya kemudian bisa memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Makanya di antara kerja agenda proyeknya setan itu, bahkan dia bisa memisahkan laki-laki dengan perempuan dengan cara yang kasar. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 102. Bahkan setan itu bisa menjadikan suami istri itu bisa berpisah. Makanya kadang-kadang ini bapak dan ibu itu, kalau menceritakan, ini terutama yang ibu-ibu di bawah ya, tolong didengerin. Jangan terlalu menceritakan kebaikan suami sama orang lain terlalu besar, terlalu banyak. Suami saya itu Masya Allah, lembut, penyabar. Diceritain di sosial media. Akhirnya banyak yang kemudian jatuh hati sama suaminya.
Ya kalau jatuh hatinya dalam perkara yang halal hanya senang, tidak apa-apa. Nah, kalau dia melampiaskan dengan cara yang haram. Karena termasuk di antara perkara sihir yang bisa dikerjakan oleh setan itu apa? Yaitu sihir tafriq. Tafriq itu apa? Memisahkan suami istri. Masa Ustaz? Iya. Dibaca surat Al-Baqarah 102. Makanya Nabi pun pernah terkena sihir ini kan. Nabi kan pernah kena sihir atau tidak? Pernah. Dalam riwayat Muslim. Bagaimana Nabi itu kena sihir? Nabi itu merasa sudah mencampuri istrinya, padahal istrinya sudah lama tidak dicampuri oleh beliau. Masya Allah. Karena antum bertanya, kok Nabi bisa kena sihir Ustaz? Loh iya, kenapa? Pertama, sesungguhnya Nabi kena sihir itu karena Nabi itu contoh. Kalau Nabi tidak pernah kena sihir, kita tidak dapetin contoh. Nanti dari mana kita akan mendapatkan contoh kalau kita kena sihir? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi kena sihir? Karena sesungguhnya ketika kita mendapati Nabi itu kena sihir, disitulah kita paham kaedahnya syaitan, kaedahnya jin. Jin itu senang sekali sama orang yang semakin dia taat itu semakin dia itu pingin untuk menggodanya. Jadi ternyata jin itu kayak maling, Pak. Maling itu kalau mendapati rumah yang mewah, tertarik nggak untuk kemudian mencuri? Tertarik. Wah, rumah ini dijaga sama 5 satpam. Ini pasti uangnya banyak, sampai 5 satpam aja tidak pernah selesai dan tidak pernah rehat. Akhirnya dia bernafsu untuk ngambil. Tapi kalau kemudian kita mendapati, maling itu mendapati ada rumah gubuk, dari kemudian bambu, ada sepedanya, tapi rodanya hilang satu. Kira-kira maling mau nggak masuk dan maling ke tempat itu? Nggak mau dia. Yuk maling ke situ yuk. Aduh, maling kok di tempat itu, malah nanti kita di dalam nangis, nanti malah nggak jadi. Dah, nggak usah, biarin, kasihan dia. Itu kan gitu. Jin itu juga gitu, Pak. Jin itu kalau ngelihat antum-antum ngaji hari Rabu, hati-hati itu. Kemudian antum sholat jamaah, itu setan itu malah berhasrat dia untuk kemudian untuk masuk dan mengobrak-ngabrik pertahanan iman kita. Tapi kalau jin itu ngelihat ada orang minum khamar, pakai narkoba di pojok sana, jin mah nggak tertarik untuk masuk, Pak. Mereka ngomong, orang kayak gitu mah dibiarkan, insya Allah masuk neraka itu, insya Allah. Dia nggak tertarik, Pak. Dia nggak tertarik, dia. Makanya itulah jawaban ketika saya ditanya, Ustadz saya pernah datang ke tempat ruqyah. Wih, yang datang itu orang-orang pakai cadar, Ustadz. Lu kok orang pakai cadar bisa kemasukan? Lah itu penjelasannya. Rasulullah itu disihir, Pak. Sihirnya itu Rasulullah itu seakan-akan mencampuri istrinya. Padahal lama istrinya tidak dicampuri oleh Rasulullah. Sampai Allah datangkan 2 malaikat. Yang satu duduk di samping kepalanya Rasulullah. Yang satu duduk di samping kakinya Nabi. 2 malaikat itu berdialog. Ma balu hadar rajul. Kenapa laki-laki ini Rasulullah ini? Dijawab sama satunya. Innahu matabubun. Sesungguhnya dia kena sihir. Mantap bahu. Siapa yang menyihirnya? Labid bin A'sam. Yang menyihirnya itu Labid bin A'sam. Salah satu tokoh orang Yahudi. Yahudi itu sihirnya kuat, Pak. Makanya Israel itu kalau nggak pakai sihir, nggak mungkin itu. Dari dulu kulturnya itu sihir mereka. Ya? Maka Labid bin A'sam. Dengan apa kemudian Rasulullah disihir? Fi mustin wa musyaqatin. Mustin itu ini loh, Pak. Musyaqah rambut dan kemudian mustin itu yaitu sisirnya. Rambutnya, barang pribadinya Rasulullah SAW. Kemudian diikat kepada sisir. Dibuang di sumur tua, itu namanya bukhul. Lalu kemudian ketika sudah dijelaskan bukhulnya ada di sumur mana, Rasulullah bangkit, kemudian para sahabat diperintahkan untuk ngambil bukhul itu, ada bukhulnya dihancurkan. Baru kemudian lepas Rasulullah dari sihir itu. Sihir itu ada. Fitnah yang terus ada sampai nanti matahari terbit dari arah barat itu sihir, Pak. Dan salah satunya apa? Sihir tafriq. Makanya kalau ada suami istri, kok tiba-tiba bertengkar tanpa sebab, atau masalah kecil kok tiba-tiba gede, itu mungkin salah satunya karena sihir. Ada istri tiba-tiba ngomong, kok saya ngelihat suami saya hitam banget. Emang suaminya yang putih? Enggak juga sih. Tapi hitam banget. Nah, tiba-tiba kayak gitu, nah itu kadang-kadang ada sihirnya. Kemudian harus diruqyah. Sihir itu sampai tafrik, Pak. Makanya kemudian disitulah kita paham. Makanya kemudian strateginya setan setelah mendapati manusia itu apa? Strateginya setan itu setelah mendapati manusia nikah itu kecuali adalah dipisahkan.
Dan yang menarik kita perhatikan kalau ada kaitannya dengan zina. Kenapa kok bisa zina? Ya karena kemudian dia itu dihiasi oleh setan. Dan maaf ya, kenapa ada seorang laki-laki bisa selingkuh zina? Kadang-kadang kita perhatikan istrinya lebih cantik daripada selingkuhannya. Selingkuhan zinanya. Kenapa kok bisa gitu ya? Karena istasyrafah syaitan. Karena sesungguhnya wanita kalau sudah keluar rumah itu yang menghiasi setan, Pak. Makanya wanita itu kenapa disuruh untuk banyak-banyak di rumah? Karena sekalinya dia keluar itu dihiasi sama setan. Makanya orang bisa kemudian selingkuh. Kenapa kok pasangan selingkuh zinanya itu lebih buruk daripada istrinya? Istrinya mungkin cantik, putih, tinggi. Ya, bukan tiang bendera, tapi cantik, putih, tinggi. Tapi kemudian pasangan selingkuhnya itu biasa. Maka yang pertama kata para ulama karena dihiasi setan. Dihiasi setan itu. Yang kedua ada sebuah kaidah kullu mamnu'in marghub. Setiap yang dilarang itu nikmat. Setiap yang dilarang itu nikmat. Makanya metode Nabi untuk menghindari perzinahan itu kalau orang sudah nikah itu Rasulullah itu simpel, sederhana tapi ngena. Apa yang dimiliki wanita itu dimiliki istrimu. Datangi istrimu. Itu metode Rasulullah. Sederhana tapi ngena sebenarnya. Apa yang dimiliki wanita yang kamu inginkan itu dimiliki sama istrimu. Kalau belum punya istri, nah itu masalahnya. Kalau enggak punya istri. Kalau enggak punya istri puasa. Lagian hari gini belum nikah. Itu ngapa nikah? Jangan senyum doang antum. Jadi disitulah kita harus paham. Sampai di sini paham? Menikahlah, menikah. Ya, itu yang lebih baik. Do